dan polisi saat razia narkoba di kawasan Taman Mini dinilai sebagai buah kesalahpahaman. Otoritas TNI Angkatan Laut menyatakan insiden terjadi karena polisi salah sasaran. Sementara polisi belum bisa mengkonfirmasi detail terkait insiden tersebut. Insiden diawali saat anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Timur menggelar razia narkoba di Jalan Taman Mini Raya malam tadi. Di saat yang sama, anggota TNI berinisial EW sedang melintas dan melihat razia yang dilakukan. Dalam kegiatannya, Bribda SA yang sedang melakukan razia curiga terhadap EW. Polisi mengejar EW yang diakhiri dengan saling tembak antara anggota Polri dan TNI. Bribda SA terkena tembakan di bagian paha. Dua otoritas masing-masing TNI dan Polri angkat bicara soal insiden ini. Apa tanggapan masing-masing institusi? Tadi malam ada anggota saya sedang pulang lewat Taman Mini. Karena kebetulan orang Intel, jadi pakaian preman dan rambutnya juga gondrong. Nah, kemudian rupanya polisi sedang mengadakan operasi anti narkoba di sana. Kemudian ada anggota polisi yang mungkin salah lirik, gitu ya. Anggota saya ditembak menghindar. Nah, karena tidak tahu identitas karena sama-sama preman, gitu ya, terjadilah jual beli tembakan lah, kira-kira begitu. Jadi bukan ditembak ya, jual beli tembakan gitu. Ya, jual beli tembakan karena tidak tahu. Makanya ini sekarang Danpom saya sedang ke Polres Jakarta Timur karena anggota sana, dan tadi malam pun begitu tahu, polisi, saya anggota, wah gimana ini? Nah, langsung mereka sendiri yang langsung mengangkat yang terluka ke rumah sakit sama-sama. Jadi nggak ada masalah, ya namanya salah lirik lah istilah kita itu. Malam pakaian preman gitu kan, tembak-tembakan. Masih saya belum bisa konfirmasi daripada salah. Belum saya bisa konfirmasi daripada nanti saya salah menjawabnya. Nanti siapa yang menembaknya? Bukan, saya belum bisa konfirmasi. Nanti kan salah menjawabnya. Kedua belah pihak berharap insiden serupa tidak terulang kembali. Sinergi antar institusi TNI dan Polri harus berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dugaan prostitusi Abdul Aziz alias Daeng Aziz kembali berurusan dengan polisi. Ya, pentolan Kalijodo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian listrik negara. Abdul Aziz alias Daeng Aziz kembali berurusan dengan polisi. Setelah terjerat kasus prostitusi, pentolan Kalijodo itu ditangkap penyidik Polres Jakarta Utara dalam kasus dugaan pencurian listrik negara. Dalam kasus ini, Daeng Aziz diduga menggunakan listrik secara ilegal untuk kafe miliknya di Kalijodo. Tidak tanggung-tanggung, negara tekor hingga 500 juta rupiah setahun. Dan pada saat pengecekan di TKP atau rumahnya DA tersebut, dengan jelas di foto ada bahasanya itu cangklongan, dikaitkan. Itu bahasa PLN, itulah yang dikatakan pencurian listrik. Kerugian sementara yang kami dapat secara resmi dari PLN ya 500 juta, itu untuk durasi 1 tahun. Saat ini saudara DA dalam pemeriksaan kami, kita akan tanya sejak kapan yang bersangkutan melakukan menggunakan listrik tanpa hak tersebut. Daeng Aziz telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan prostitusi yang ditangani Polda Metro Jaya. Aziz diduga merupakan mucikari yang selama ini menyediakan para PSK di lokasi yang bakal digusur oleh Pemprov DKI Jakarta itu. Dugaan kasus adalah pencurian aliran listrik di kawasan Kalijodo. Ya, saya kira itu. Oke? Nah, beda lagi. Ya, beda. Yang kasus
terlibat dalam prostitusi itu yang menangani Polda, Direktur Kriminal Umum. Saat ini Polres Jakarta Utara sedang melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ya baru 2 ini, ya. Saya kira itu ya. Pengungkapan kasus dugaan prostitusi ini bermula saat polisi melakukan operasi penyakit masyarakat di kawasan Kalijodo. Dalam operasi itu, polisi mengamankan ratusan senjata tajam, minuman keras, dan alat kontrasepsi di Cafe Intan milik Daeng Aziz. Polisi menjerat Aziz dengan pasal 296 Junto 506 KUHP tentang prostitusi. Tim TV One mengabarkan. Menyatakan tetap ditahan dan menjalani proses hukum sebagai tersangka tunggal kasus kopi bersianida yang menewaskan Mirna Salihin. Hakim Tunggal Iwayan Marta memutuskan menolak permohonan pemohon yaitu Jessica Kumala Wongso seluruhnya dan menolak eksepsi termohon yaitu Polsek Tanah Abang seluruhnya. Poin permohonan pihak Jessica yaitu tentang penyelidikan, penetapan tersangka, penahanan, dan pencekalan yang tidak sah ditolak oleh Wayan. Penyidikan, penggeledahan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan pencekalan terhadap pemohon Jessica Kumala Wongso yang berkaitan dengan kasus kematian Wayan Mirna R. Salihin pada tanggal 6 Januari 2016 bahwa semua perbuatan termohon seperti sebagian telah sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan permohonan lainnya, sehingga oleh karena itu permohonan pra-peradilan pemohon patut ditolak seluruhnya. Pertimbangan penolakan didasari ketentuan dalam perundang-undangan bahwa polisi bekerja sebagai satu kesatuan. Saksi dan ahli yang dihadirkan tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan pemohon. Penahanan Jessica Kumala Wongso pun dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang benar sesuai dengan hukum. Pihak kuasa hukum Jessica menyatakan belum menentukan sikap lanjutan atas keputusan hakim, dan sampai saat ini pihaknya belum menerima dakwaan menjelang P21. Datang dengan prosesnya saja, ya. Tapi menilai keputusan hakim gimana, Pak? Udah masalah, itu kemenangan hakim ya. Masih ada tingkat peringatan di pengadilan lagi ya, Pak? Oh iya, nanti pokok perkara. Iya. Pokok perkaranya ya, Iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Di ruang P21 ini dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Iya. Ada sudah mungkin menerima Pak bukti-bukti dari yang diajukan pihak kepolisian sudah menerima, Pak, saat ini. Enggak tahu, itu kan buktinya dari kepolisian. Ya. Nanti kita sidang pokok perkaranya. Dengan putusan pra-peradilan hari ini, Jessica dinyatakan tetap ditahan dan menjalani proses hukum sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dari Jakarta, Fadis Abi, Hardat Suhandi, TV One mengabarkan. Irjen Pol Tito Karnavian menyambut baik putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan pra-peradilan tersangka Jessica Kumala Wongso. Tito menegaskan langkah penahanan terhadap Jessica menunjukkan keyakinan penyidik terhadap alat bukti yang dimiliki. Saya kira kan kita semua serahkan pengadilan. Peradilan sudah memutus menolak ya gugatan dari tergugat. Otomatis saya kira kita berterima kasih. Kita juga melaksanakan tugas secara profesional. Sama kita perlu nggak perlu banyak berdebat di mana di media tentang apa alat bukti. Yang penting nanti sidang pengadilan saja. Cukup pengadilan. Jadi saya pikir juga tolong media, masyarakat, memang ini sekarang keterbukaan semua. Tapi tidak berarti keterbukaan itu berarti semua alat bukti diadu-adu mendahului sidang pengadilan. Itu namanya trial by the press, ya. Jadi saya pikir lebih baik penyidik polisi sudah menangani, berani untuk melakukan penahanan, penangkapan, berarti mereka penyidik memiliki keyakinan adanya alat bukti yang cukup, ya. Nah, otomatis silakan di-challenge di pengadilan nanti, ya. Karena polisi pun kalau penyidik berani menahan, kemudian nanti ternyata bebas murni kan ada risiko juga, ya. Kejaksaan berkas perkara Jessica Kumala Wongso dinyatakan belum lengkap atau P18. Kejati DKI menilai berkas Jessica Kumala Wongso masih perlu diperbaiki untuk dinyatakan lengkap atau P21.
Pelimpahan berkas perkara Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Kejati DKI belum berjalan mulus. Pihak Kejati DKI telah mengembalikan berkas pemeriksaan Jessica kepada penyidik Polda karena dinilai belum lengkap. Sejumlah alasan menyertai pengembalian berkas Jessica kepada penyidik Polda, diantaranya memperkuat alat bukti, keterangan saksi, serta keterangan ahli dalam kasus ini. Kita sudah menerima berkas perkara dan jaksa peneliti sudah meneliti dan nampaknya belum lengkap. Oleh karena itu sudah kita beritahukan kepada penyidik bahwa berkasnya belum lengkap. Dalam waktu dekat kita akan memberi petunjuk untuk melengkapi berkas itu, baik formal maupun material. Kejaksaan Tinggi DKI akan memberikan waktu 14 hari sejak berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kejati DKI memberikan waktu hingga tanggal 3 Maret mendatang kepada Polda Metro Jaya untuk melengkapi sejumlah hal yang dianggap belum lengkap. Dari Jakarta, Fadis Abi, Hardat Suhandi, TV One mengabarkan. Tara yang kami dapat secara resmi dari PLN, ya, 500 juta itu untuk durasi 1 tahun. Saat ini saudara DA dalam pemeriksaan kami, kita akan tanya sejak kapan yang bersangkutan melakukan menggunakan listrik tanpa hak tersebut. Daeng Aziz telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan prostitusi yang ditangani Polda Metro Jaya. Aziz diduga merupakan mucikari yang selama ini menyediakan para PSK di lokasi yang bakal digusur oleh Pemprov DKI Jakarta itu. Dugaan kasus adalah pencurian aliran listrik di kawasan Kalijodo. Ya, saya kira itu. Oke? Nah, beda lagi. Ya, beda. Yang kasus terlibat dalam prostitusi itu yang menangani Polda, Direktur Kriminal Umum. Saat ini Polres Jakarta Utara sedang melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ya, baru 2 ini. Ya, saya kira itu ya. Pengungkapan kasus dugaan prostitusi ini bermula saat polisi melakukan operasi penyakit masyarakat di kawasan Kalijodo. Dalam operasi itu, polisi mengamankan ratusan senjata tajam, minuman keras, dan alat kontrasepsi di Cafe Intan milik Daeng Aziz. Polisi menjerat Aziz dengan pasal 296 Junto 506 KUHP tentang prostitusi. Tim TV One mengabarkan. Menyatakan tetap ditahan dan menjalani proses hukum sebagai tersangka tunggal kasus kopi bersianida yang menewaskan Mirna Salihin. Hakim Tunggal Iwayan Masalahnya ya namanya salah lirik lah istilah kita itu. Malam, pakaian preman gitu kan, tembak-tembakan. Masih saya belum bisa konfirmasi daripada salah. Belum saya bisa konfirmasi daripada nanti saya salah menjawabnya. Nanti siapa yang menembaknya? Bukan, saya belum bisa konfirmasi. Nanti kan salah menjawabnya. Kedua belah pihak berharap insiden serupa tidak terulang kembali. Sinergi antar institusi TNI dan Polri harus berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dugaan prostitusi Abdul Aziz alias Daeng Aziz kembali berurusan dengan polisi. Ya, pentolan Kalijodo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian listrik negara. Abdul Aziz alias Daeng Aziz kembali berurusan dengan polisi. Setelah terjerat kasus prostitusi, pentolan Kalijodo itu ditangkap penyidik Polres Jakarta Utara dalam kasus dugaan pencurian listrik negara. Dalam kasus ini, Daeng Aziz diduga menggunakan listrik secara ilegal untuk kafe miliknya di Kalijodo. Tidak tanggung-tanggung, negara tekor hingga 500 juta rupiah setahun.
Dan pada saat pengecekan di TKP atau rumahnya DA tersebut, dengan jelas di foto ada bahasanya itu cangklongan, dikaitkan. Itu bahasa PLN, itulah yang dikatakan pencurian listrik. Kerugian sementara dan polisi saat razia narkoba di kawasan Taman Mini dinilai sebagai buah kesalahpahaman. Otoritas TNI Angkatan Laut menyatakan insiden terjadi karena polisi salah sasaran. Sementara polisi belum bisa mengkonfirmasi detail terkait insiden tersebut. Insiden diawali saat anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Timur menggelar razia narkoba di Jalan Taman Mini Raya malam tadi. Di saat yang sama, anggota TNI berinisial EW sedang melintas dan melihat razia yang dilakukan. Dalam kegiatannya, Bribda SA yang sedang melakukan razia curiga terhadap EW. Polisi mengejar EW yang diakhiri dengan saling tembak antara anggota Polri dan TNI. Bribda SA terkena tembakan di bagian paha. Dua otoritas masing-masing TNI dan Polri angkat bicara soal insiden ini. Apa tanggapan masing-masing institusi? Tadi malam ada anggota saya sedang pulang lewat Taman Mini. Karena kebetulan orang Intel, jadi pakai preman dan rambutnya juga gondrong. Nah, kemudian rupanya polisi sedang mengadakan operasi anti narkoba di sana. Kemudian ada anggota polisi yang mungkin salah lirik, gitu ya. Anggota saya ditembak menghindar. Nah, karena tidak tahu identitas karena sama-sama preman, gitu ya, terjadilah jual beli tembakan lah, kira-kira begitu. Jadi bukan ditembak ya, jual beli tembakan gitu. Ya, jual beli tembakan karena tidak tahu. Makanya ini sekarang Danpom saya sedang ke Polres Jakarta Timur karena anggota sana, dan tadi malam pun begitu tahu, polisi, saya anggota, wah gimana ini? Nah, langsung mereka sendiri yang langsung mengangkat yang terluka ke rumah sakit sama-sama. Jadi nggak ada Dengan putusan pra-peradilan hari ini, Jessica dinyatakan tetap ditahan dan menjalani proses hukum sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dari Jakarta, Fadis Abi, Haddad Suhandi, TV One mengabarkan. Irjen Pol Tito Karnavian menyambut baik putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan pra-peradilan tersangka Jessica Kumala Wongso. Tito menegaskan langkah penahanan terhadap Jessica menunjukkan keyakinan penyidik terhadap alat bukti yang dimiliki. Saya kira kan kita semua serahkan pada pengadilan. Peradilan sudah memutus menolak ya gugatan dari tergugat. Otomatis saya kira kita berterima kasih. Kita juga melaksanakan tugas secara profesional. Sama kita perlu nggak perlu banyak berdebat di media tentang apa alat bukti. Yang penting nanti sidang pengadilan saja. Cukup pengadilan. Jadi saya pikir juga tolong media, masyarakat, memang ini sekarang keterbukaan semua. Tapi tidak berarti keterbukaan itu berarti semua alat bukti diadu-adu mendahului sidang pengadilan. Itu namanya trial by the press, ya. Jadi saya pikir lebih baik penyidik polisi sudah menangani, berani untuk melakukan penahanan, penangkapan, berarti mereka penyidik memiliki keyakinan adanya alat bukti yang cukup, ya. Nah, otomatis silakan di-challenge di pengadilan nanti, ya. Karena polisi pun kalau penyidik berani menahan, kemudian nanti ternyata bebas murni kan ada resiko juga, ya. Kejaksaan berkas perkara Jessica Kumala Wongso dinyatakan belum lengkap atau P18. Kejati DKI menilai berkas Jessica Kumala Wongso masih perlu diperbaiki untuk dinyatakan lengkap atau P21. Memutuskan menolak permohonan pemohon yaitu Jessica Kumala Wongso seluruhnya dan menolak eksepsi termohon yaitu Polsek Tanah Abang seluruhnya. Poin permohonan pihak Jessica yaitu tentang penyelidikan, penetapan tersangka, penahanan, dan pencekalan yang tidak sah ditolak oleh Wayan. Penyidikan, penggeledahan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan pencekalan terhadap pemohon Jessica Kumala Wongso yang berkaitan dengan kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada tanggal 6 Januari 2016 bahwa semua perbuatan
seperti berikut di atas telah sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan permohonan lainnya, sehingga oleh karena itu permohonan pra peradilan pemohon patut ditolak menurutnya. Pertimbangan penolakan didasari ketentuan dalam perundang-undangan bahwa polisi bekerja sebagai satu kesatuan. Saksi dan ahli yang dihadirkan tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan pemohon. Penahanan Jessica Kumala Wongso pun dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang benar sesuai dengan hukum. Pihak kuasa hukum Jessica menyatakan belum menentukan sikap lanjutan atas keputusan hakim, dan sampai saat ini pihaknya belum menerima dakwaan menjelang P21. Datang dengan prosesnya saja, ya. Tapi menilai keputusan hakim gimana, Pak? Udah masalah, itu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat peringatan di pengadilan lagi ya, Pak? Oh iya, nanti pokok perkara. Iya. Pokok perkaranya ya, Iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Di P21 ini dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Iya. Sudah mungkin menerima, Pak, bukti-bukti dari yang diajukan pihak polisian sudah menerima, Pak, saat ini. Nggak tahu, itu kan buktinya dari kepolisian. Ya. Nanti kita sidang pada pokok perkaranya sih.